Alhamdulillah saya di sini panggilannya Pak Jenggot. Umur saya 53 tahun. Saya tinggal sekarang di Lubang Buaya. Nama aslinya Pak Bambang. Saya anak 7 orang. Yang pertama, alhamdulillah saya di luar nalar bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi SPD dan juga pernah mondok di Ariduan 6 tahun Kitab Kuning. Yang nomor 2 Hafiz Quran. Yang nomor 3 sekarang di Family Mart. Yang nomor 4 kelas 2 MTS, yang nomor 5 kelas 5 MI, yang nomor 6 kelas 2 MI, yang nomor 4 bontot 4 tahun. Baik, perjalanan saya dari Molek Lubang Buaya sampai ke sini sekitar 6-7 km. Makanya saya pada subuh tuh sudah siap-siap mempersiapkan habis sholat subuh langsung mempersiapkan dagangan, langsung jalan paling nggak 5 seperempat minimal atau selambat-lambatnya jam 5.30 itu saya sudah jalan karena mengejar daripada anak-anak jajan sebelum masuk sekolah. Gerobaknya didorong dari Molek berarti? Enggak, dari rumah kakak saya di sini deket apa namanya ruko-ruko Pak Pilot, Mbak Ipa yang pakai cadar. Nah itu di situ. Jadi kurang lebih dorong sekitar 400 meter lah kurang lebih. Saya dorong gerobak itu. Kalau dari rumah saya pakai motor. Iya. Oke, makasih Bang. Oke, baik. Ini mau nanya ke Bang Jenggot, bisa diceritain sedikit nggak tentang kegiatan Bang Jenggot sehari-hari gitu? Saya berangkat pagi dari rumah jam 5:30. Menyiapkan dagangan, lalu sampai sini sekitar jam 6.20 atau 6:30 lah. Setelah itu ya seperti biasa aktivitas melayani jajan anak-anak sekolah, ya kan? Dari mulai tadi 6:30 sampai jam 4:30 sore. Sampai rumah mampir dulu belanja ke apa namanya ke tempat makanan dan minuman di Gang Sahabat, sebelah kiri habis masjid ya daerah Pondok Gede. Belanja dulu untuk keesokan harinya. Setelah itu sampai rumah saya sekitar 5:30. 5:30 langsung saya apa namanya langsung bersih-bersih lah mandi. Setelah mandi saya langsung ke masjid untuk ngajar anak-anak TPA ngaji sore. Saya di rumah juga TPA juga privat juga. Ya, saya alhamdulillah dulu ada basic pondok juga istilahnya. Makanya sampai sekarang sejak dari dulu saya tiap pulang itu ngajar ngaji sampai Isya. Setelah Isya saya imam di situ. Nah, baru saya pulang sekitar jam 8, nah, baru makan malam, nah kumpul keluarga. Begitu kegiatan sehari-hari. Kalau apa yang bikin Bang Jenggot memilih pekerjaan ini gitu berjualan? Saya jujur dulu saya korban PHK. Saya dulu di pager 7 tahun dari 94 sampai 2001. Saya operator Starco, stasiun radio komunikasi di daerah Roxis itu. Setelah adanya perkembangan komunikasi HP, maka pager apa namanya kolaps. Jadi saya hitungannya korban PHK tahun 2001. Setelah itu saya berusaha mencari pekerjaan tapi susah karena saya cuma SMA. Setelah itu saya berdiri atas kaki sendiri, maka alhamdulillah dapat tempat di sekolah sini, berjualan sampai dengan sekarang. Terus menurut Bang Jenggot, apa yang menurut Bang Jenggot suka dukanya untuk menjalani bisnis ini apa sih? Ya memang kalau berjualan namanya melayani bocah ya kadang-kadang dilatih kesabaran juga. Datang terakhir minta duluan begitu kan. Nah, seperti itu. Dan ketika musim hujan ya ada sepinya juga begitu loh. Ketika libur panjang jujur Desember sampai awal Januari ya kita tidak ada kegiatan, paling hanya keluar rumah hanya ngajar aja. Ketika libur panjang Ramadan, ketika libur panjang Juni itu apa namanya tahun ajaran baru, nah itu. Jadi kelemahan di sekolah memang ketika libur-libur itu. Terus kalau misalkan Bang Jenggot ini memandanginnya kan pekerjaan non formal Bang ya, Iya, mungkin bilang. betul. Nah, kalau misalkan tanggapan Bang Jenggot terkait kerja non formal itu seperti apa sih? Ya, kalau formal itu intinya kita berdiri di atas kaki sendiri setelah saya jadi korban apa PHK karena kantor saya waktu itu kolaps. Jadi saya berusaha untuk keluarga ya berdiri di atas kaki sendiri. Apa saya alhamdulillah ada jiwa dagang terlatih sejak kecil orang tua saya. Ya saya alhamdulillah udah gitu dapat tempat di sini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang lah. Ya, sekitar ya kamu tahu lah ya, dari sejak kamu juga masih sekolah di sini kan. Sekitar hampir 20 tahun saya di sini udah. 20 tahun. Berarti kalau misalkan Bang Jenggot ini kan namanya penjualan tadi katanya ada yang ramai dan sepi ya. Nah itu
strategi bertahan hidup kalau lagi dagangan sepi atau lagi sekolah libur gitu? Ya saya di samping kalau sore tetap mengajar anak-anak, saya juga kalau hari Minggu dagang di tempat senam Lubang Buaya Oh, di tempat lapangan. Lubang Iya Buaya. betul, betul. Ya pokoknya ketemunya, dan alhamdulillahnya anak saya yang sudah bekerja 3. Jadi yang satu guru, yang satu juga ngajar juga, Hafiz. Oke, menurut Bang Jenggot ikut ini nggak kayak komunitas atau paguyuban gitu? Maju Salim lah, simpelnya. Oh, saya hasilnya orang tablet saya, jujur aja. Nih pegang. Bang, Saya tadi. Terus kalau lagi ada masalah gitu, biasanya Bang Jenggot siapa yang bantu-bantu? Tidak ada. Tidak ada. Donatur pun tidak ada. Ya pokoknya gimana caranya bisa bertahan hidup. Yang penting halal. Terus menurut Bang Jenggot diperhatikan nggak sama pemerintah? Ya kalau masalah perhatikan, jujur saya karena warga DKI, anak-anak dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar. Jadi dari SD sampai SMA. Anak-anak saya. Tapi yang waktu pondok murni, biaya sendiri anak-anak pondok. Karena pesantrennya di Bekasi. Yang satu di Ariduan, yang satu di Siang Sana. Menurut Bang Jenggot kota yang baik itu bagaimana sih Bang? Kan Bang Jenggot warga kota nih, tinggal di kota kan. Kota yang baik itu kota yang bagaimana sih menurut Bang Jenggot? Kota yang ya warganya penuh dengan kesadaran hidup, terutama membuang sampah, disiplin ya kan. Nah, itu. Jadi karena ya memang sih kalau penduduk di kota-kota itu kan heterogen, untuk membentuk kepribadian atau kedisiplinan masyarakat itu memang gak sulit, jujur aja ya kan, terutama membuang sampah ya kan. Gitu. Rata-rata orang asal buang aja kan di jalanan dan sebagainya. Salah satu contoh yang simpel ya kan. Cuman kalau secara ekonomi pemerintah insentifnya udah bagus berarti untuk Bang Jenggot. Ya hanya KJP saja, kalau yang lain-lainnya tidak ada saya. Untuk biaya atau dalam tuh meringankan biaya anak sekolah, Kartu Jakarta Pintar itu. Untuk insentif tambahan-tambahan tidak ada. Terus menurut Bang Jenggot ada saran nggak buat pemerintah untuk Bang Jenggot kan bisnisnya bisnis informal ya, Iya. pekerjaan informal. Ada saran nggak dari Bang Jenggot untuk pemerintah terhadap masyarakat yang pekerjaan informal gitu? Ya paling tidak misalnya perlu suntikan dana. Kayak kemarin di UMKM misalnya kan. Itu paling tidak ketika persyaratan ke salah satu bank yang memberikan UMKM BRI itu tidak terlalu berat untuk memberikan istilahnya tambahan dana atau pinjaman dana untuk UMKM seperti kita ini. Kita hitungannya kan UMKM kan, usaha mikro kecil menengah ya kan. Nah seperti itu. Jadi ketika mengajukan itu syaratnya subhanallah terlalu berat lah buat pedagang-pedagang istilahnya. Tapi memang saya akui bunganya memang ringan ketika di BRI lah itu istilahnya gitu. Terus Bang Jenggot pandangannya cita-citanya ke depannya bakal ingin seperti apa dan harapan untuk anak-anaknya ada nggak gitu? Oh, kalau saya pesan ke anak-anak saya, bapak aja yang SMA dan mondok aja seperti ini masih pakai tenaga, kamu nyari duitnya pakai otak, paling enggak paling sarjana semuanya paling enggak. Itu untuk depan untuk anak-anak saya paling enggak. Ibaratnya kasarnya mah nyari duit pakai otak lah istilahnya. Itu dengan tenaga seperti ini, keadaan bapaknya seperti ini. Nah, menurut Bang Jenggot hidup yang cukup dan hidup yang layak itu seperti apa? Ya simpel, kalau dalam agama itu ketika ada mensyukuri, ketika tidak ada bersabar. Itu aja, simpel aja. Dan adanya keberkahan dalam hidup ini. Walaupun banyak kalau nggak berkah, buat dirinya tidak ibadah, buat anak istri susah dibilangin. Susah dalam koridor ibadah istilahnya. Simpel kan? Simpel. Tidak harus muluk-muluk istilahnya hidup ini. Nah ini sebagai penutupnya, ini perasaan Bang Jenggot setelah saya wawancara bagaimana Bang? Ya alhamdulillah, saya senang ya dalam artian untuk kehidupan masyarakat bawah. Kalau bicara rakyat ya kita ini rakyat istilahnya. Karena apa? Terbuka istilahnya keadaan sebenarnya keadaan di bawah seperti itu.